Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Sekolah Dasar Pelita Ibu Neneng Hernawati SPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Dasar Pelita Bapak Zarkasi Ahmad SAG. Yang kami hormati segenap Dewan Guru, staf karyawan SD Pelita, dan yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 1 sampai kelas 6, dan tentunya yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, nikmat serta anugerahnya kita dapat hadir, kita dapat bertemu di dalam forum ini secara virtual dalam rangka pertemuan pertama atau hari pertama kita masuk sekolah. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa selalu berdoa, mudah-mudahan virus atau pandemi yang ada di negeri kita ini, di negara tercinta kita ini akan cepat hilang, cepat berlalu. Sehingga kita dapat kembali bertemu di sekolah yang tercinta SD Pelita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya, akan mendapatkan pertolongannya nanti di kemudian hari nanti. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, alhamdulillah kita pada hari ini memasuki tahun pelajaran baru, yaitu tahun 2021-2022. Apa kabar kalian hari ini anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masih ingat ya? Oke. Baik, anak-anakku, mudah-mudahan di tahun pelajaran yang baru ini kita tetap semangat dan selalu semangat ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian semuanya. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, mari kita dengarkan informasi-informasi tentang kegiatan sekolah di tahun pelajaran 2021-2022 ini tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita dengarkan bersama-sama. Ya, tidak ada yang bermain, ya, tidak ada yang ngobrol, atau apalagi main game. Tentu simak dengan serius informasi-informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Dasar Pelita, Ibu Neneng Hernawati SPD. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sodikin. Suara saya jelas, Pak? Jelas, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Zarkasi Ahmad, Wakil Kepala SD Pelita. Yang saya hormati para Dewan Guru dan karyawan SD Pelita. Dan yang saya banggakan, saya muliakan para orang tua murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6
yang hadir pada pagi hari ini mendampingi putra-putri Bapak Ibu semua dalam rangka hari pertama masuk sekolah tahun pelajaran 2021 dan 2022. Dan tentunya yang Ibu sayangi, Ibu banggakan pula anak-anakku semua dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang insya Allah kalian semua sehat semua dan insya Allah kalian semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pagi hari ini, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa silaturahim, bisa bertemu kembali, bermuajahah walau dengan cara virtual ini dalam acara pembukaan hari pertama sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya. Dan insya Allah kita yang hadir di virtual ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan para orang tua yang berbahagia, pada pagi hari ini izinkan Ibu untuk memberikan atau kami atas nama sekolah memberikan informasi-informasi terkait dengan kegiatan pembelajaran tahun baru, tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, tentu sekolah mengucapkan selamat datang kepada adik-adik kelas 1. Halo, Pak Dikin, terkendala suara saya? Ya, jelas, Bu. Tentunya kami atas nama sekolah mengucapkan selamat datang kepada anak-anak kelas 1 yang kemarin masih duduk di TK, sekarang sudah berstatus SD dan menjadi keluarga besar SD Pelita. Terima kasih, tentu anak-anak kelas 1 yang punya semangat baru, punya lingkungan baru, insya Allah belajarnya juga punya semangat baru, khususnya di SD Pelita. Yang kedua, Ibu juga ucapkan selamat kepada anak-anak kelas 2 sampai dengan kelas 6 sudah naik ke level berikutnya. Sehingga di kelas berikutnya, di kelas yang sekarang kalian duduki, tentu juga anak-anak punya semangat yang baru juga, dengan lingkungan baru dan tentunya juga dengan guru yang baru. Kemudian yang kedua, tahun ini dengan melihat kondisi pandemi yang masih tinggi, maka Dinas Pendidikan menganjurkan atau meminta setiap sekolah untuk menerapkan kegiatan pembelajaran dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Yang rencananya kita ingin sekali membuka pelajaran tatap muka, tetapi hal itu tertunda karena dengan kondisi daerah Jakarta yang di mana pandemi COVID-nya meninggi kembali. Oleh karena itu, demi kesehatan semuanya, kesehatan anak-anak, kesehatan Bapak Ibu guru, semuanya, maka dari itu sekolah atau dinas pendidikan menerapkan tahun ini dengan kegiatan tetap seperti tahun sebelumnya, yaitu PJJ atau secara online. Anak-anak yang di TK dulu juga sudah mengalami. Anak kelas 2 sampai dengan kelas 6 tentu sudah terbiasa dengan kegiatan PJJ kita. Nah, dengan kegiatan PJJ itu, Ibu atas nama sekolah berharap anak-anak tetap disiplin, tetap semangat,
dalam mengikuti PJJ nanti. Ya, anak-anak selain anak-anak belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan kecerdasan anak-anak, anak-anak juga harus menjaga karakter anak-anak, menjaga sikap anak-anak. Karena dengan PJJ, Bapak Ibu guru punya keterbatasan untuk mengawasi, memantau anak-anak. Ibu bapak guru ada yang di sekolah, ada juga yang di rumah mengajarnya. Nah, anak-anak belajarnya di rumah. Ini ada kendala untuk bapak ibu guru, kendala juga untuk anak-anak. Oleh karena itu, kami minta anak-anak mempunyai kesadaran yang tinggi. Ini paling penting. Adalah kesadaran dari diri anak-anak untuk kepentingan anak-anak. Sadar untuk belajar disiplin. Sadar untuk belajar yang sesungguhnya. Walaupun PJJ, nanti saat Bapak Ibu Guru memberikan materi pelajaran, anak-anak tetap semangat, tetap disiplin. Walaupun di sebelah kanan kiri, depan belakang, ada gangguan-gangguan mungkin karena di rumah gangguan orang tua, gangguan adiknya, gangguan kakaknya, gangguan makanan, minuman yang ada di sekeliling kita, tapi tetap tidak terganggu dengan hal-hal itu karena punya satu yaitu kesadaran untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, walaupun anak-anak PJJ, sekolah meminta anak-anak seperti menerapkan saat belajar di sekolah. Ikuti aturan-aturan sekolah yang diberikan. Misalnya, anak-anak harus standby-nya di depan laptop atau di depan gawainya pukul 7.30. Nah, artinya anak-anak harus sudah standby pukul segitu. Jangan ada lagi yang mentang-mentang di rumah santai sekali, tidak boleh seperti itu. Jadi siapkan diri anak-anak, mulai hari ini siapkan diri anak-anak untuk disiplin lebih baik lagi. Kalau tahun-tahun sebelumnya dengan PJJ, anak-anak masih ada yang santai, sekarang ubah itu dengan yang lebih baik. Sekolah minta kita belajar pukul 7.30, oke, anak-anak harus ada di depan kamera 7.30. Ini suatu kemudahan sebetulnya buat anak-anak. Kalau dulu anak-anak saat PTM atau tatap muka atau offline, anak-anak harus bangun pagi-pagi sekali, berangkat pagi-pagi sekali, harus menghadapi kemacetan di jalan. Nah, sekarang dengan PJJ anak tidak mengalami itu. Oleh karena itu ini adalah suatu hikmah, kemudahan buat anak-anak. Tetapi jangan kemudahan itu menjadi terlena buat anak-anak. Ya, jadi kalau anak-anak bangun sholat subuh, siapkan seperti biasa. Cuma anak-anak tidak berangkat dari rumah. Anak-anak hanya berangkatnya dari kamar tidur menuju meja belajarnya menghadapi kamera. Ya, itu tidak perlu waktu banyak kalian gunakan. Sehingga dengan tidak terlenanya anak-anak di rumah, anak-anak bisa lebih disiplin lagi, ya. Jadi mulai hari ini siapkan anak-anak belajar tepat waktu. Disiplin waktu. Kalau sekolah meminta anak-anak mulai belajar pukul 7.30, anak-anak harus sudah pintar mengatur waktu dengan baik. Bangun pukul berapa, sholat subuh, mengaji, lalu menyiapkan alat-alat bukunya, buku pelajarannya di mejanya, sehingga 7:30 kalian sudah ready semua. Tidak menyulitkan orang lain yang ada di rumah. Anak-anak sudah menyiapkan di depan mejanya perlengkapan-perlengkapan untuk belajar PJJ.
Siap ya anak-anak ya? Oke, mudah-mudahan anak-anak tahun ini lebih siap PJJ-nya, lebih disiplin PJJ-nya, dan lebih semangat PJJ-nya ya. Kemudian yang berikutnya, anak-anak, kami sekolah, guru dengan Zoom meeting atau virtual mengajarnya, kami tidak bisa memperhatikan anak-anak di rumah. Jadi kami, guru, tidak bisa melihat anak-anak di sana itu. Anak-anak betul-betul nggak sih fokus belajarnya atau main-main. Nah itu kami guru tidak bisa melihatnya. Yang bisa melihat itu anak-anak misalnya main-main, anak-anak mungkin fokus atau tidak, atau sambil yang lain dikerjakan, itu orang yang ada di rumah. Oleh karena itu, kami atas nama sekolah mohon kerjasamanya, mohon supportnya para pendamping yang ada di rumah. Misalnya pendampingnya orang tua. Kalau orang tuanya bekerja, ayah ibunya bekerja, mungkin bisa digantikan pendampingnya oleh orang dewasa. Ini sangat penting, ada pendampingan orang dewasa pada anak-anak saat PJJ. Yang tadi Ibu sampaikan itu adalah kendala-kendala, masalah-masalah yang kita hadapi dan kita tidak bisa menegur secara langsung. Misalnya ya tadi, anak-anak di luar sana, di rumah, belajarnya tidak fokus, mungkin sambil main-main, kita tidak bisa lihat, tetapi pendamping kamu di rumah bisa menegurnya. Nah, ini perlunya pendampingan, support dari orang tua. Oleh karena itu, sekolah berharap selama kegiatan PJJ adanya pendampingan orang tua atau orang dewasa. Oleh karena itu, kami memerlukan partner yang hebat antara sekolah dengan orang tua untuk mewujudkan apa-apa yang kita cita-citakan. Tentunya untuk kepentingan, perkembangan, kemampuan anak-anak kita. Kemudian untuk ini sebelum Ibu tutup, nanti Ibu juga akan memperkenalkan guru-guru yang mengajar dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan juga guru bidang studi. Tapi sebelum itu Ibu ingatkan kelas 1 setelah ini nanti dilanjutkan dengan MPLS ya. Selama 3 hari kelas 1. Hari ini MPLS-nya mengenal lingkungan sekolah dan guru-guru. Kemudian esok hari MPLS-nya mengenai kegiatan-kegiatan yang diterapkan selama PJJ. Kemudian hari ketiga MPLS-nya langsung Zoom meeting di kelasnya masing-masing. Di situ ada perkenalan langsung gurunya dan perkenalan para siswanya ya. MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah untuk kelas 1. Jadi kelas 1 3 hari belum belajar ya. Tetapi kelas 2 sampai kelas 6 hari ini sudah mulai belajar. Hari ini hari pertama belajar di tahun pelajaran yang baru, yaitu tahun 2021-2022. Nanti akan diinformasikan oleh masing-masing walas. Anak-anak sebelumnya sudah tahu saya di kelas berapa karena sudah dimasukkan ke dalam grup WA-nya. Nah, ini salah satu sarana buat sekolah dan anak-anak untuk menginformasikan segala macam kegiatan sekolah atau kegiatan PJJ. Nah, oleh karena itu, gunakan WhatsApp grupnya untuk kegiatan-kegiatan yang edukatif, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan.
Itu saja yang Ibu Guru ingatkan. Satu lagi, Ibu atas nama sekolah juga mohon kepada seluruh anak-anak kita kelas 1 sampai dengan kelas 6 tetap menjaga prokes dengan baik. 5M-nya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, tidak kerumunan, dan tidak pergi kemana-mana kalau itu tidak sangat penting. Apalagi sekarang ini anak-anak sudah tahu di media sosial tentang perkembangan pandemi kita. Oleh karena itu, kita perlu menjaga diri kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga, ya? Jadi anak-anak harus menjaga itu demi kesehatan anak-anak sendiri. Terutama misalnya jaga imunnya anak-anak, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, istirahat yang teratur, ya, itu akan meningkatkan imun kita. Insya Allah imun kita kuat, insya Allah kita terlindungi dari virus ini. Dan tentu jangan lupa setiap sholat kita berdoa. Dan satu lagi, membaca Al-Quran jangan sampai ditinggalkan. Setiap hari wajib membaca Al-Quran. 1 ayat, 2 ayat, berapa ayat. Itu harus menjadi suatu kebiasaan buat anak-anak. Niatkan dengan baca Al-Quran, kita terlindungi dari musibah ini. Ya, itu anak-anak pesan Bu Guru dalam rangka menghadapi PJJ tahun ini. Intinya anak-anak semangat, disiplin, sungguh-sungguh fokus dalam mengikuti setiap kegiatan PJJ. Yang kedua, tentu jaga kesehatan. Di rumah saja, jaga kesehatan dengan menjaga imun kita, makan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Itu yang Ibu Guru sampaikan, informasi-informasi di sekolah. Nanti bila ada yang belum akan disampaikan oleh guru kelasnya masing-masing. Baik, anak-anak, Ibu minta waktu untuk memperkenalkan atau menyampaikan guru-guru yang bertugas tahun pelajaran baru ini dari kelas 1 sampai kelas 6 dan juga guru bidang studinya, ya. Untuk tahun pelajaran 2021-2022, yang pertama guru kelas Ibu masih tetap dipercayakan yayasan sebagai kepala sekolah dan Pak Zarkasi Ahmad sebagai wakil kepala sekolah dan Ibu Laili Sapitri sebagai bendahara. Yang kelas 1, dari kelas 1, di tahun ini kelas 1 ada 2 kelas, 1A dan 1B. 1A dipegang oleh Ibu Guru Bu Miftah dan Ibu Amel. Anak-anak sudah tahu ya, Ibu Guru panggil namanya saja ya. Oke, Ibu Miftah dan Ibu Amel. Untuk kelas 1B, Ibu Sri dan Ibu Wahda. Nah ini ya, anak kelas 2 sampai kelas 6 sudah familiar. Kelas 1 baru ya, tapi kalau kemarin sosialisasi ikut, anak-anak sudah kenal dengan Ibu Guru baru di kelas 1 ya. Jadi itu guru kelas 1. Kemudian kita berlanjut dengan guru kelas 2 ya. Nah ini ada 3 orang kelas 2. 2A, B, dan C ya. Kelas 2A Ibu Mariani ya, atau Bu Mar ya. Kelas 2B dengan Ibu Guru Bu Saimah atau Bu Imah. Iya, terima kasih. Dan kelas 2C dengan Pak Sodikin atau dipanggil Pak Dikin. Iya, terima kasih Bapak Ibu kelas 2. Perlu Ibu sampaikan, Nak, Bapak Ibu guru semuanya WFH.
ya. Jadi dari rumah. Hanya ada beberapa saja yang dari sekolah. Baik, Ibu lanjutkan dari kelas 3 sekarang. 3 juga ada 3 kelas ya sekarang ya. 3A, 3B, dan 3C. Ya. 3A oleh Ibu Fitrianingsi, dipanggil Ibu Fitri. Ya, Nana udah paham semuanya. Ke 3B dengan Ibu Yanti. Ya, makasih Ibu Yanti. Dan 3C dengan Ibu Rida, Ibu gurunya. Iya, Nana sudah paham kenal semua ya, yang kelas 2 sampai kelas 6. Terima kasih Ibu guru kelas 3. Lanjut kita ke kelas 4 nih Nak ya, kelas 4. 4A, B, dan C. Ada 3 orang juga ya di kelas 1 ini, perlu tahu ya. Kelas 4A, nah 4A Bu Eka. Ini 4B ya. Bu Eka belum muncul, iya. Kelas 4A Bu Eka, kelas 4 ya itu Bu Eka. Oke ya. Lanjut kelas 4B Ibu Putri. Iya, terima kasih. Dan kelas 4C oleh Pak Guru, yaitu Pak Zenal atau Pak Zen. Iya, udah Nana udah kenal ya dengan Pak Zen karena sering memberi materi di Kultum. Iya. Kita berlanjut dengan kelas 5. Ya, ini nampak sudah muncul di layar Bu Deva. Iya. Bu Deva itu mengajar kelas 5A. Iya, terima kasih Bu Deva. Lanjut 5B dengan Pak Purji. Iya. Ya, terima kasih Pak Purji. Dan di 5C diajarkan, dibimbing oleh Ibu Ani. Ya, ada tampak di Bu Ani di Zoom? Enggak ketemu, Bu. Oh, belum ketemu. Oke, anak-anak sudah familiar ya, walaupun berkendala di Zoom-nya. Bu Ani kelas 2 sampai kelas 6 sudah kenal namanya Bu Ani. Kita lanjut dengan kelas 6. Ya, 6 ada 3 juga Nak, ya. A, B, dan C, ya. Kelas 6A, nah dipegang kalau diajarkan oleh Bapak Zarkasi Ahmad, ya, wakil kepala sekolah kita juga ya. Ini anak-anak kelas 1 harus tahu ya, Pak wakilnya ini guru kelas 6A. Kita lanjut, terima kasih Pak Zar. Kelas 6B. 6B oleh Pak Hairudin atau Pak Heru. Ya, oh itu ada murid kita ya. So ya. Iya, terima kasih Pak Heru. Pak Heru mengajar di kelas 6B dan yang mengajar di kelas 6C Bu Mahdia Ahmad atau anak-anak kenal dipanggil Ibu Dia. Ya, terima kasih Bapak Ibu kelas 6. Kita lanjut kepada guru. Oh, itu dia Bu Ani. Oh, udah ada. Ya, terima kasih Bu Ani. Ya, gabung ya dengan siswa. Ya. Ya, makasih Bu Ani. Kita lanjut dengan guru bidang studi. Yang pertama, guru bidang studi agama Islam dan baca tulis Al-Qur'an. Bu Laili, ya, ini Bu Laili masih mengajar pelajaran agama kelas 6 dan sekaligus mendapatkan tugas sebagai bendahara sekolah kita. Jadi anak-anak kalau orang tua yang bayaran sekolah transfer lapornya ke Ibu Laili atau admin SD Pelita. Kalau anak-anak kelas 1 dulu kita ya masa tatap muka sebelum PJJ ada kegiatan menabung Nak. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, nabungnya dikumpulkan oleh bendahara kita. Nah, karena dengan kondisi PJJ, kegiatan menabungnya vakum dulu. Oke. Kita lanjut kepada Ibu Habibah. Sebentar. Ini terganggu dengan
low bed-nya. Ada Bu Habibah. Ya, oke. Bu Habibah sedang mengajar pelajaran agama Islam kelas 3-4 dan baca tulis Al-Qur'an kelas 3. Ya. Terima kasih Bu Habibah, dipanggilnya Bu Bibah dan di grup sudah masuk. Kemudian Bapak Faiz. Nah, anak-anak sudah kenal dengan Pak Faiz. Ya. Pak Faiz mengajar pelajaran agama kelas 5 dan baca tulis Al-Qur'an kelas 4 dan 5. Betul ya, Pak? Ya. Dan satu lagi ada Pak Pepen. Nah, anak-anak nggak asing dengan Pak Pepen ya. Pak Pepen juga sering beredar di layar virtual, saat kultum virtual ya. Pak Pepen mengajar agama kelas 2 dan baca tulis Al-Qur'an kelas 2 dan kelas 6. Betul ya, Pak? Ya, terima kasih Pak Pepen. Kita lanjut kepada pelajaran bidang studi PJOK. Nah, ini anak-anak senang sekali dengan PJOK ya. Nah, ini ada Pak Asep. Ya, Pak Asep sekarang mengajar PJOK kelas 2, 4, dan 6. Ya, jadi anak-anak kelas 2 sekarang diajar PJOK-nya oleh Pak Asep. Kemudian ada Pak Andi. Pak Andi juga ngajar PJOK, tapi sekarang kelasnya ada perubahan sedikit. Kelas 1, kelas 3, dan kelas 5. Ya, terima kasih Pak Asep dan Pak Andi. Kemudian ada guru bahasa Inggris, Ibu Kurnia. Anak-anak juga udah kenal dengan Bu Kurnia. Bu Kurnia ya, Bu Kurnia masih mengajar bahasa Inggris kelas 2 sampai dengan kelas 6 ya. Terima kasih Bu Kurnia. Kemudian bagaimana dengan agama dan bahasa Inggris kelas 1 ya? Nah, bahasa Inggris dan agama kelas 1 diajarkan oleh Ibu Amel untuk 1A dan Ibu Wahda untuk 1B ya. Kemudian ada operator kita, operator sekolah. Nah, ini yang selalu berurusan dengan data-data sekolah kita. Pak Ahmad Fauzi yang kita kenal dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad ini ya. Lanjut kita ke tata usaha. Ke tata usaha ada Pak Fauzi dan Pak Teguh. Nah, itu Pak Fauzi. Ya, anak-anak tentu sudah kenal Pak Fauzi yang mengurusi ketatausahaan bersama dengan Pak Teguh. Nah, anak-anak juga tahu juga Pak Teguh ya. Kalau dulu waktu tatap muka, Pak Teguh yang membantu mengurusi alat tulis kantor atau ATK dan seragam. Pak Teguhnya masih, ada keperluan. Oh ada ini ya. Ini dia ya nak ya. Pak Teguh dan Pak Fauzi. Kemudian ada juga yang lain yaitu security kita. Nana udah kenal. Pak Rasim di pintu barat, Pak Kohar di pintu timur. Dan juga yang membantu untuk mengurusi penjaga sekolah ada Pak Harto dan Pak Salim. Ya, itulah Nana yang Ibu kenalkan, khususnya kelas 1 yang baru belum begitu kenal, tapi kelas 2 sampai dengan kelas 6 sudah paham, sudah familiar dengan wajah-wajah Bapak Ibu guru dan karyawan. Demikian yang Ibu sampaikan. Jangan lupa apa yang tadi Ibu Guru sampaikan, informasi kegiatan PJJ mohon didengar dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ibu berharap didengar, dicamkan dalam hati, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya
Anak-anak PJJ-nya lebih baik dan anak-anak tambah pinter juga tambah soleh. Satu lagi lupa, untuk SKK mulai sekarang sudah mulai berlaku ya. Pengisian agenda sholat sudah hari ini sudah dimulai. Anak-anak saat pengambilan buku, anak-anak sudah mendapat buku agenda sholat. Mulai hari ini, tadi sholat subuh pukul berapa, anak-anak isi. Nanti seminggu sekali akan dilaporkan ke walasnya atau ke guru kelasnya. Itu tadi Ibu Guru lupa, mohon maaf. Baik, itu saja Pak Dikin dan Bapak Ibu semuanya serta anak-anakku yang Ibu Guru sampaikan. Mudah-mudahan bisa diingat dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lebih kurangnya mohon maaf. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Pelita, Ibu Neneng Hernawati SPD, yang telah menyampaikan beberapa informasi tentang kegiatan belajar mengajar di tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan semuanya dapat melaksanakan dan tetap disiplin, ya, sehingga di akhir nantinya anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sudin Jakarta Selatan 2 yang akan di-share oleh Pak Ahmad. Kepada Pak Ahmad, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, para sekolah dan para wakil kepala sekolah, para guru dan tenaga pendidikan, ketua komite sekolah, para orang tua wali murid, serta yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku peserta didik baru yang hebat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan nikmatnya di pagi hari yang cerah ini, walaupun di masa pandemi COVID-19 kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir bersama dalam pembukaan hari pertama masuk sekolah tahun pelajaran 2021-2022 secara daring. Hari ini Senin 12 Juli 2021 yang biasanya kita lakukan dengan upacara bendera di halaman sekolah, pada tahun ini ternyata situasi dan kondisi masih belum bisa memungkinkan seperti yang kita harapkan. Semoga pertemuan secara daring ini tidak mengurangi makna dari pelaksanaan kegiatan. Hari pertama ini seluruh sekolah di Jakarta melaksanakan kegiatan yang sama, bukan sekedar bertemu, melihat dan mendengarkan, tetapi berkumpulnya kita hari ini adalah untuk menyatakan kesiapan dan hubungan kita untuk bergerak bersama, mendorong kemajuan, menyongsong masa depan gemilang untuk negeri yang kita cintai. Anak-anakku semua yang saya cintai dan ini awal tahun belajar. Perbaharuilah tekad dan semangat Anda. Semangat meraih cita-cita dan masa depan yang gemilang, karena masa depan bangsa ini ada dalam genggaman. Bulatkan tekad dan tampilkan mimpi kalian. Lalu kerja keraslah untuk meraih. Belajarlah dengan kesungguhan, karena masa depan gemilang itu harus diraih melalui kerja keras, berjuang dan integritas yang dimulai dari bangsa. Anak-anakku yang sudah menyandang kakak kelas, masa krisis seperti ini bukanlah menjadi hambatan dalam membangun kekeluargaan dalam satu kesatuan. Banyak cara untuk saling memberi dan menerima anak-anak. Bangun solidaritas dan soliditas. Bimbinglah adik-adik untuk menyesuaikan diri dengan baik, dan senantilah dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan-kegiatan yang positif dan menyenangkan. Bangun sinergi untuk nama baik anak. Untuk Bapak, Ibu, para kepala sekolah, para guru, dan tenaga pendidikan yang baik, anak-anak didik yang hadir
hadir hari ini adalah amanah dari orang tua yang dipercayakan kepada ibu dan bapak. Mari jaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Mari kita tumbuh kembangkan anak kita, bukan saja untuk merayakan keteladanan dan lain-lain. Kita persiapkan kita menjadi anak-anak yang bertumbuh, memiliki jiwa yang kuat dan mandiri, serta jiwa-jiwa yang sehat yang mampu berkompetisi dalam era persaingan sekarang. Bahkan jalinan silaturahmi sekolah dengan melalui interaksi yang baik dan rutin antara kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua wali murid, karena pendidikan anak-anak dan menjadi tanggung jawab bersama. Kebetulan sekolah menjadi sebuah ekosistem pendidikan yang penuh tantangan tapi menyenangkan. Membiasakan diri melakukan hal yang baik dan benar bukan hanya untuk peserta didik, tetapi seluruh warga sekolah, dan bila kita laksanakan dengan semangat di sepanjang tahun dan ikuti tahun-tahun berikutnya, insya Allah kita semua bisa bergerak cepat menjadikan bangsa yang memungkinkan menghadapi era global. Ibu Bapak, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi langkah baik kita dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu hari pertama masuk sekolah yang akan diputar oleh Pak Ahmad. Kepada Pak Ahmad, kami persilahkan kembali Pak Ahmad. Anak-anak boleh mengikuti ya, Nak? Di hari bahagiaku, belajar online dari rumah. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Senangnya hatiku dibantu ayah ibu, guru baru tentulah ramah. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Hari ceriaku, belajar dari rumah. Meskipun kita tidak bertemu, kita tetap sapa menyapa. Senangnya hatiku saat ini terbantu dengan aplikasi yang sederhana. Ayo belajar bersama, ayo online bersama. Bukan S ya, bukan pas. Belajar online setiap hari. Meskipun anakku tidak bersekolah, kau tetap berprestasi. Anaknya hatiku tak pandai, masih kejar seperti biasa. Nyala ya. Belajar bersama, ayo online bersama. Suaranya nggak kedengeran. Aku suka. Suaranya nggak kedengeran. Suaranya nggak kedengeran. Itu suara Ya, tuh sudah. Pak Sodikin masih dengar. Ya. Ya, terima kasih Pak Ahmad.
Baik anak-anak kita Itu dari Pak Sodikin ya Kak? guru yang kami hormati, dengan berakhirnya pemutaran lagu tadi maka berakhir pula upacara atau pertemuan kita hari pertama masuk sekolah secara virtual atau online. Selesai sudah. Kami atau Pak Guru atas nama pembawa acara pada pagi hari ini mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.